Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Badapa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi antar proses pengolahan data. Definisi komunikasi antar proses pengolahan data adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan untuk mengubah, mengelola, atau menganalisis data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Komunikasi antar proses yang biasa disebut IPC adalah konsep penting dalam dunia komputasi dan pengolahan data. Pengertian pengolahan data adalah proses pengumpulan, perorganisasian, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian informasi dari data mentah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, membuat keputusan, atau menjalankan tugas tertentu. Pengolahan data melibatkan sejumlah langkah yang diperlukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Selanjutnya ada tahap-tahap pengolahan data. Yang pertama ada pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor, formulir, perangkat lunak, atau sistem lainnya. Yang kedua ada pembersihan data, yaitu data dianalisis untuk menghapus data yang tidak valid, tidak lengkap, atau tidak relevan. Kesalahan dan anomali juga diperbaiki pada tahap ini. Yang ketiga ada analisis. Data analisis menggunakan berbagai teknik statistik, matematika, atau algoritma untuk mendapatkan wawasan, tren, atau pola yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat ada transformasi data. Data yang sudah dibersihkan dapat diubah untuk dimodifikasi agar sesuai dengan format atau struktur yang diperlukan. Yang kelima ada penyimpanan data. Data yang sudah diolah disimpan dalam basis data atau sistem penyimpanan lainnya agar dapat diakses secara efisien di masa yang akan mendatang. Yang keenam ada pengambilan keputusan, yaitu hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Keputusan ini dapat berkaitan dengan berbagai bidang. Yang ketujuh ada pelaporan data, yaitu informasi yang ditemukan dari analisis data dapat dipresentasikan dalam bentuk laporan, visualisasi, atau dashboard untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi. Selanjutnya adalah peran data dalam mengambil keputusan. Ada 4 peran data, yaitu yang pertama mengubah data menjadi informasi, yang kedua analisis yang mendalam, yang ketiga adalah pendukung keputusan, yang keempat pengambilan keputusan yang cepat. Selanjutnya apa itu komunikasi antar proses itu penting dalam pengolahan data? Komunikasi antar proses atau yang biasa disebut IPC adalah mekanisme yang memungkinkan proses-proses yang berjalan pada sistem komputer atau perangkat lunak yang berbeda untuk berbagi data, berkoordinasi, dan berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah cara untuk memungkinkan proses-proses berinteraksi dalam sistem komputer modern. Komunikasi antar proses sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk sistem operasi, pemrograman terdistribusi, paralel, dan lain sebagainya. Mengapa diperlukan dalam pengolahan data? Komunikasi antar proses, yaitu IPC, sangat diperlukan dalam pengolahan data karena pengolahan data sering melibatkan beberapa proses atau komponen yang bekerja bersama untuk mengolah dan menganalisis data. Yang selanjutnya adalah alasan mengapa komunikasi antar proses itu penting, yaitu pemrosesan terdistribusi. Dalam pengolahan data yang melibatkan komputasi terdistribusi, data sering disimpan dan diolah oleh berbagai proses yang berjalan di mesin yang berbeda. Lalu ada koordinasi dan sinkronisasi. IPC memungkinkan proses-proses ini untuk berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi tugas mereka. Ini sangat penting dalam situasi di mana data harus diolah dalam urutan tertentu. Yang selanjutnya adalah pengolahan data real time. IPC memungkinkan proses-proses untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dalam waktu nyata. Selanjutnya ada pemrosesan paralel. IPC memungkinkan pengolahan data secara paralel, di mana tugas yang sama atau berbeda dapat dijalankan oleh beberapa proses secara bersamaan. Yang selanjutnya ada pemrosesan batch. IPC digunakan untuk mentransfer data antara berbagai tahap pemrosesan, memungkinkan data diproses dan langkah-langkah yang berurutan dan memastikan bahwa hasil dari satu tahap dipindahkan ke tahap berikutnya. Yang selanjutnya ada keamanan dan isolasi.
IPC juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan lapisan keamanan dan isolasi antara proses. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi antar proses. Yang pertama ada pipe atau disebut pipa. Pipa dibagi menjadi dua, yaitu pipa NAB yang bersebutan adalah saluran komunikasi unidireksional yang digunakan untuk mengalirkan data antara dua proses. Yang kedua adalah pipa anonymous atau pipa tanpa nama. Pipa tanpa nama adalah saluran komunikasi sederhana yang mengalirkan data antara proses yang melibatkan hubungan hierarki, misalnya proses anak dan induk. Yang kedua ada soket. Soket adalah mekanisme komunikasi antar proses yang digunakan dalam komunikasi jaringan, baik di localhost maupun di jaringan yang lebih luas. Soket memungkinkan proses di satu mesin berkomunikasi dengan proses di mesin lain melalui protokol seperti TCP atau IP atau UDP. Yang ketiga ada message queue atau antrian pesan, adalah mekanisme komunikasi antar proses asinkron. Proses dapat menempatkan pesan di dalam antrian dan proses lain dapat mengambil pesan ini tersebut untuk pemrosesan. Ini sering digunakan dalam sistem terdistribusi untuk berkomunikasi antara komponen yang berbeda. Yang keempat ada shared memory atau memori bersama. Dalam memori bersama, beberapa proses berbagi wilayah memori yang sama. Hal ini memungkinkan proses-proses tersebut untuk secara efisien berbagi data tanpa perlu mentransfer data antar proses. Yang kelima ada semafor. Semafor adalah variabel khusus yang digunakan untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya atau data yang dibagikan oleh beberapa proses. Mereka digunakan untuk menghindari konflik atau deadlock antar proses. Yang keenam ada message passing atau pengiriman pesan. Dalam pengiriman pesan, proses mengirim pesan ke proses lain untuk berkomunikasi. Pesan ini bisa berisi data atau perintah. Pengiriman pesan dapat bersifat sinkron atau proses mengirim pesan dan menunggu balasan, atau asinkron, proses mengirim pesan tanpa menunggu balasan. Yang ketujuh ada remote protocol atau biasa itu RPC, adalah metode yang memungkinkan proses yang berjalan di mesin yang berbeda untuk memanggil fungsi atau prosedur pada mesin lain seolah-olah itu adalah pemanggilan lokal. Ini memfasilitasi komunikasi antar proses pada lingkungan terdistribusi. Yang ke-8 ada file sharing atau berbagi file. Proses-proses dapat berbagi file atau data dengan cara membaca, menulis ke file yang sama. Ini adalah bentuk komunikasi antar proses yang sederhana dan umum terjadi. Resiko keamanan dalam komunikasi antar proses dalam pengolahan data. Dalam komunikasi antar proses atau yang biasa disebut IPC dalam pengolahan data, terdapat berbagai risiko keamanan yang perlu diperhatikan dan diatasi. Berikut adalah beberapa risiko keamanan menggunakan keamanan umum yang terkait dengan IPC dalam pengolahan data. Yang pertama ada keamanan data sensitif. Yang kedua risiko penggandaan data. Yang ketiga kesalahan implementasi. Yang keempat ada risiko keaslian. Yang kelima ada serangan man in the middle atau yang biasa disebut MID-M. Yang selanjutnya ada eksploitasi kerentanan IPC. Yang selanjutnya ada pengendalian kesalahan dan validasi data. Selanjutnya ada kehilangan integritas data. Selanjutnya ada cara mengantisipasi risiko keamanan komunikasi antar proses dalam pengolahan data. Yang pertama adalah pemahaman tentang IPC. Yang kedua pemahaman risiko. Yang ketiga pemilihan mekanisme IPC yang tepat. Yang keempat ada validasi input dan output. Yang kelima ada enkripsi data sensitif. Keenam adalah monitoring keamanan. Ketujuh ada pembaruan dan patching. Yang kedelapan adalah pelatihan dan kesadaran keamanan. Kesimpulannya, pentingnya komunikasi antar proses atau yang bisa disebut IPC adalah aspek kunci dalam pengolahan data modern. Memungkinkan proses-proses berinteraksi, berbagi informasi, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan pengolahan data. Dan terdapat berbagai macam jenis komunikasi antar proses dan tentang risiko dan cara mengenai risiko tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.